Halo, saya Irul. Terima kasih sudah mendengarkan episode pertama. Sekarang kita akan lanjut ke episode yang kedua, tetap dengan novel Angan Senja, Senyum Pagi, karya Fatma Devi. Sore itu, di bawah langit yang mendung, Angan masih berdiri di hadapan makam ibunya. Ia tak bisa menangis lagi, menggigit rahangnya sendiri. Ia tahu ibunya tak punya waktu lama untuk bertahan, meski tak terlalu besar. Tumor yang tumbuh di kepalanya sudah begitu ganas, sering membuatnya tiba-tiba tak sadarkan diri atau kehilangan keseimbangan. Dokter sebenarnya menyarankan operasi pengangkatan tumor itu, tetapi kondisinya 50-50. Jika operasinya berhasil setelah tumor diangkat, kemungkinan besar ibu Angan akan lumpuh dan kehilangan ingatan. Jika operasinya gagal, nyawa sang ibu tak bisa diselamatkan. Ibu sudah tua. Angan mengingat kalimat ibunya ketika itu. Ia memanggilnya Ibun, seperti gabungan antara ibu dan bunda. Berkali-kali Angan membujuk Ibun untuk dioperasi, mencari dokter yang terbaik, atau bahkan terbang ke luar negeri. Tapi Ibun tetap kukuh pada pendiriannya, lebih cocok disebut keras kepala sebenarnya. Dan Angan tahu, jika Ibun sudah memutuskan sesuatu, tak ada seorang pun yang bisa menggoyahkannya. Ibun sudah tua, ujar ibunya sekali lagi. Angan mengangguk. Meski berat hati, ia dan keluarganya terpaksa menyetujui keinginan Ibun. Ibun tersenyum. Lebih baik kamu konsentrasi pada permintaan Ibun yang lain. Kini, Angan menyesali momen itu. Keputusan itu, seandainya waktu itu ia lebih ngotot dan memaksa, mungkin Ibun akan menurut juga. Seandainya waktu bisa diulang, ia ingin kembali ke momen itu. Membawa Ibun ke rumah sakit terbaik manapun di dunia yang bisa memberi kesembuhan bagi orang yang paling dicintainya itu. Kemanapun. Sekali lagi, kemanapun. Ibun sudah tua. Kata-kata itu terus diulang ibunya. Usia Ibun sudah 66 tahun toh, kan? Kalaupun penyakit ini harus mengakhiri usia Ibun sudah ikhlas, lillahi ta'ala. Ibun gak boleh putus asa. Ibun bisa sembuh. Angan akan cari caranya. Angan menggenggam erat tangan ibunya yang lemah. Ibun menggeleng. Sekarang pikirkanlah masa depanmu. Sampai kapan kamu mau begini terus toh? Ibu ingin kamu menikah dan berbahagia. Itu saja keinginan Ibun yang belum tercapai. Harus ada orang yang mengurusmu, biar ibu tenang. Angan bahagia menjadi anak Ibun, itu cukup. Tukas Angan tersenyum. Ibunya tersenyum, tetapi menggelengkan kepala. Kini, percakapan itu tinggal kenangan. Sesuatu yang terlanjur masuk ke dalam inti memorinya dan akan mengantunya seumur hidup. Tak bisa ia ubah, tak bisa ia hapus. Seperti angka-angka yang tak pernah pergi setelah pertama kali mereka menetap di inti memorinya. Momen-momen semacam ini tak mungkin bisa dilupakan Angan. Menjadi bagian dari ingatan yang akan membuatnya sedih dan menderita. Ia akan hidup dengan rasa bersalah itu untuk selama-lamanya. Meski ia pun bersyukur karena ia akan mengingat wajah dan suara Ibun sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Ia sudah pasrah dengan kondisi yang melekat pada dirinya sejak ia bisa mengingat. Sejak ia teramat kecil.
Ia tak bisa memilih untuk lupa. Ingatan sudah menjadi karirnya yang menguntungkan sekaligus menyengsarakan. Kelebihannya untuk tak melupakan apapun yang terlanjur masuk ke dalam inti memorinya harus diakui telah membuatnya menjadi lelaki 35 tahun dengan kesuksesan di atas rata-rata orang lain seusianya. Kehebatannya dalam detail dan angka-angka telah memberinya banyak penghargaan. Perusahaannya yang bergerak di bidang pajak dan jasa keuangan menjadi perusahaan dengan reputasi terbaik di bidang itu di seantero negeri. Sejak kecil, prestasi akademik di semua jenjang pendidikan tak pernah ia lewatkan. Si jenius kaya, begitu orang menjulukinya. Meski mereka tak pernah tahu bahwa sebenarnya Angan menderita dengan hampir semua ingatan yang dimilikinya. Seandainya orang lain mengetahui bahwa melupakan adalah sebuah kebahagiaan, mereka akan mengerti bahwa mengingat segalanya adalah sebuah penderitaan. Apakah mengingat segalanya adalah sesuatu yang bisa membuat seorang hidup bahagia? Bagi Angan, tidak. Ingatan adalah semacam belenggu, sementara lupa adalah kebebasan. Baginya, mengingat segala sesuatu seperti terpenjara dalam kurungan perasaan. Ia ingin bisa melupakan banyak hal. Sepanjang hidupnya, ia mencoba melupakan banyak hal, meski selalu gagal. Ia ditakdirkan menjadi seseorang yang tak bisa melupakan apapun yang terlanjur masuk ke dalam inti memorinya. Di pemakaman itu, tinggal ia sendiri. Orang-orang sudah pergi sejak lama. Angan berdiri mematung memandang pusara ibunya. Di tangannya tergenggam sebuah surat wasiat yang ditulis sendiri oleh ibu. Angka-angka melayang dalam ingatan. Nama-nama seperti banjir bah yang tak bisa ia bendung. Wajah-wajah bergantian bagai selat yang tak bisa ia hentikan. Tetapi di antara semua itu, ada satu wajah yang berkali-kali muncul. Ada satu nama yang menghantamnya dengan keras. Ada angka-angka, deretan tanggal yang tak bisa ia jadwal ulang atau sobek dari kalender ingatannya. Apakah orang itu, nama itu, segala hal tentang dirinya yang akan membuatnya bebas dan bahagia? Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan episode kedua. Sampai jumpa ke episode berikutnya. Bye-bye.